Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kholik, mahasiswa RPL Prodi Sendera Tasik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat konten yaitu berupa konten reaction dari literasi ataupun konten dari rekan-rekan saya mahasiswa tentang teknologi pembelajaran. Dan ini merupakan amanah atau tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Ruan Ridwan, untuk mereaksi atau mengomentari atau mengkritisi dari konten-konten rekan-rekan saya mahasiswa yang lain tentang teknologi pembelajaran. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ruan Ridwan, saya akan memulai video ini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya. Punten heula Pak bade ngawitan heula. Nyuwun widi. Ini dosen saya yang terhormat Bapak Ridwan PD. Untuk sebelumnya, untuk sebagai pemberitahuan atau disclaimer ataupun informasi awal, yang pertama, kenapa saya memakai kostum seperti ini? Nah, pasti teman-teman ada salah satu yang mungkin banyak yang nanya, kenapa pakai belangkon, pakai ini seperti ini? Ya, satu, karena saya sangat mencintai budaya daerah. Karena budaya daerah itu mencerminkan karakteristik atau warna atau ciri dari kita sendiri. Kita dari mana berasal? Ya, nah, berarti kelihatan kan, berarti kita dari Jawa. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, bisa Jawa Barat kalau pakai ikat Sunda, Nah, dan kenapa saya harus pakai belangkon Mataram Jogja? Karena yang pertama, salah satu pelopor pendidikan yang ada di Indonesia, ya, yang sepengetahuan saya masih minim ini, satu tokoh kebanggaan kita, kebanggaan saya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu pelopor pendidikan awal yang ada di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang langsung ketika lulus dari belajar di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, lalu beliau pulang langsung ke Yogyakarta dan menjadi ulama, sehingga sampai sekarang telah berdiri sekolah-sekolah dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas, ya kan, yaitu tempat kita menuntut ilmu, kebanggaan kita semua Muhammadiyah, ya. Di sini terutama Universitas Muhammadiyah, dan juga kebanggaan bangsa Indonesia karena bersama-sama dari dua sisi, bersama Kiai Hasyim Asy'ari, jadi beliaunya Kiai Haji Ahmad Dahlan di sebelah di Yogyakarta, sebelah timurnya ada Kiai Hasyim Asy'ari, dan berbarengan walaupun dalam sisi pendidikan. Nah, itulah tokoh-tokoh pendidikan yang sebenarnya jarang kita ketahui, karena setelah itu era-era berikutnya banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan yang lainnya yang masuk dalam daftar-daftar pahlawan-pahlawan nasional. Oh iya, selain juga berasal dari sana, juga memang pusatnya Muhammadiyah ada di Yogyakarta, dan mungkin juga tempat masa kecil saya, lahiran saya ada di sana juga. Nah, kenapa saya pakai belangkon, ya, kalau orang Sunda bilang benduk. Dan juga kekaguman saya terutama tokoh pendidikan yang pada waktu era selanjutnya jauh, yaitu era kemerdekaan, yaitu pada beliau yang terhormat, beliaunya yang Allah rahmati, yaitu Buya Hamka, ya. Seperti ini, ya. Nah, sebagai bukti saya mencintai beliau, buku karangan beliau Tasawuf Modern. Oke, sebelumnya saya disclaimer juga, memberitahukan juga bahwa saya membuat video ini memakai alat-alat sederhana, ya teman-teman, rekan-rekan semua, yaitu hanya menggunakan satu buah handphone, ya. Dan nanti saya berikan keterangan-keterangan ada di kolom deskripsi, ya. Di situ saya menggunakan satu HP dan menggunakan aplikasi apa, nah, ada di kolom deskripsi sebagai video editingnya. Mungkin itu dulu keterangan awal dari saya
Dan langsung saja untuk tugas saya di semester ini, yaitu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Seni. Saya akan mereaksi video-video dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Ya. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti mungkin ada kritisi ataupun tambahan, mungkin ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan ilmu dari saya, juga mohon maaf kepada semuanya, khususnya buat teman-teman yang sudah membuat video ini. Dan mohon maaf juga apabila mungkin ada suara-suara dari luar, karena saya tidak memakai alat-alat yang tambahan, hanya menggunakan satu buah handphone ya, tanpa mikrofon juga hanya menggunakan mikrofon bawaan. Oke, selanjutnya langsung aja memulai dari video pertama ini ya. Digunakan secara luas hanya dalam pelayanan militer dan dalam industri. Baiklah, untuk Bapak Samsul Basar, untuk sebelumnya kita cut dulu ya. Saya akan mereaksi dulu sebelumnya, yaitu bahwa dalam konten ini yaitu tugas untuk mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang saya mereaksi teman-teman saya, yang akan saya reaksi adalah yang satu yaitu berupa materi yang disampaikan, dan yang kedua berupa audio visual yang bisa kita lihat dan kita bisa simak bersama. Jadi kenapa harus audio visual yang saya reaksi juga, karena ini sesuai dengan mata kuliah kita yaitu Teknologi Pembelajaran, yang pada khususnya pada mata kuliah saya itu Teknologi Pembelajaran Seni, karena ini sangat berhubungan sekali. Kita lanjut. Pasca Perang Dunia Kedua, program penelitian audiovisual adalah upaya terkonsentrasi pertama untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar yang dapat digunakan dalam desain bahan audiovisual. Baiklah, kita akan dulu. Teknologi pembelajaran, mohon maaf Bapak Samsul Basar, harusnya dijelaskan dulu apa itu teknologi pembelajaran. Sahabat semua, teknologi pembelajaran adalah sebuah bagian dari teknologi pendidikan yang penerapannya di bidang pembelajaran ya. Jadi ada macam-macam ya untuk teknologi pendidikan itu. Nah, kita fokuskan untuk teknologi pembelajaran, yaitu yang seperti sekarang ini. Ini adalah salah satu media yang pada zaman sekarang bisa diakses, yaitu teknologi pembelajaran melalui media audiovisual di konten YouTube ini. Oke, lanjut. Praktek-praktek pendidikan tidak terlalu dipengaruhi oleh program-program penelitian, bahwa praktisi utama mengabaikan atau tidak dibuat sadar banyak temuan penelitian. Kemudian teknologi pendidikan sebelum tahun 1960. Teknologi pendidikan telah lama ada sejak manusia pertama kali mencoba untuk membantu proses belajar mengajar dengan menggunakan... Ya, dulu. Ya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsul Basar, bahwa teknologi pembelajaran sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Yunani kuno. Kalau lebih dijelaskan lagi ya Bapak Samsul Basar, bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah ada teknologi pembelajaran di abad kelima. Di abad kelima sudah mulai dipopulerkan ya, kebanyakan oleh kaum sofis di daerah Yunani kuno, dan itu mereka kaum sofis itu suka merantau dari wilayah A wilayah ke B, dari negara A ke negara B ya, dari kerajaan A ke kerajaan B dan selanjutnya. Nah, itu mereka mengajarkan ilmu-ilmu ke tempat-tempat lain dengan cara masih manual, masih seperti zaman dulu, yaitu dikelilingi oleh murid-muridnya atau seorang murid dikelilingi oleh muridnya. Mereka menuliskannya lewat media-media kulit atau media-media yang ada pada zaman itu. Tintanya juga masih berupa membuat sendiri, yaitu tinta herbal apapun dari apa, bahkan dari ada juga yang menyebutkan dari tetesan darah binatang atau apa lewat kulit, itu bisa pada zaman dulu. Bahkan kita sering mendengar sejarahnya pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat itu menuliskan atau mencatat Quran dan hadis itu melalui media-media seperti itu pada zaman dulu. Nah, ada lewat kulit ataupun tulang atau apa kan, sudah dikumpulkan ya kan, seperti sejarah sejak zaman era sahabat Umar bin Khattab, dan selesai pembuatan mushafnya itu kan sejak Khulafaur Rasyidin, yaitu sejak zaman Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan, dibuatlah mushaf, dan akhirnya mushaf itu bisa dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, membawa ilmu dia ke negara lain. Kalau dulu kan
masih hafalan ya kan. Bahkan sampai sekarang masih dihafalkan, alhamdulillah kita terjaga ya, untuk khususnya untuk Quran dan untuk hadis tercatat. Berkembang, akhirnya ada beberapa media. Bahkan di Indonesia sendiri juga dulu penulisannya kalau murid-murid itu tidak memakai buku kan, memakai disebutnya sabak kalau di Jawa sabak ya kan, pakai kapur seperti papan tulis. Jadi ketika diajar sama guru ditulis, udah itu dihapus. Jadi dihapusnya nanti kalau semalaman dia udah menghafalkan, udah hafal, baru dihapus untuk hari berikutnya. Oke, dilanjutkan lagi Pak. Alat-alat ataupun metode tertentu. Pada zaman dahulu, teknologi pendidikan masih sangat sederhana. Misalnya pada masa Yunani kuno, para pendidik menggunakan papan tulis dan kapur tulis untuk menuliskan materi yang akan diajarkan. Pada masa itu, sebagian besar pembelajaran masih bersifat lisan, yaitu pendidik memberikan ceramah kepada para siswa yang duduk dan mengelilinginya, hanya sebatas antara guru dan siswa, tidak ada alat yang dikatakan teknologi pada waktu sekarang. Pada abad ke-15, teknologi pendidikan mulai berkembang dengan munculnya percetakan. Ya, percetakan ini memungkinkan tercetaknya buku-buku pelajaran yang dapat dijadikan sumber belajar bagi para siswa dan bagi gurunya. Kemudian teknologi pada tahun 60-an, pada mulanya rekonstruksionisme muncul dikarenakan terbitnya karya John Dewey yang berjudul Reconstruction in Philosophy pada tahun 1920. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari George Kahn dan Harold Rath untuk membuat gerakan sekitar tahun 1930-an. Oke, nah mohon maaf dari Bapak Samsul Basar. Ketika menjelaskan, mohon maaf, untuk pronouns atau pengucapan juga harus jelas dan detail ya. Apabila pengucapan bahasa Inggris juga sesuai dengan pronounsnya. Seperti yang barusan ya, George Kahn. Harusnya bukan George tapi George Kahn. Mohon maaf Pak, dikoreksi sedikit. Dilanjut. Berdasarkan sejarah perkembangannya, istilah teknologi pendidikan mulai digunakan sejak tahun 1963 dan secara resmi diikrarkan oleh Association of Education and Communication Technology atau AICT sejak tahun 1977. Walaupun ada kalanya terjadi overlapping penggunaan istilah tersebut dengan teknologi pembelajaran. Kemudian tahun 1970 ya, pada tahun 70-an Komisi Teknologi Pembelajaran seperti yang dimaksud tadi mengemukakan dua pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran. Yang pertama, teknologi pembelajaran yang berarti media komunikasi seperti televisi, film, overhead, proyektor, komputer yang dapat digunakan untuk masuk pembelajaran. Sejalan dengan ya, kita akan lagi. Nah, untuk reaksi selanjutnya, apa yang telah disampaikan dari awal sampai sekarang ini dari literasi atau yang makalah yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsul Basar ini, saya rasa untuk narasi yang disampaikan kurang tertata atau kurang berurutan yang benar, atau bahasa Sundanya mencela dari tahun A lanjut ke melangkah tahun B, balik lagi ke tahun A, balik lagi tahun selanjutnya. Jadi tahun awal masih mau diganti tahunnya. Tidak, narasinya tidak bertata dari awal abad seperti abad ke-15 lalu beranjak tahun berapa abad ke-16, harusnya tertata cerita narasi ceritanya seperti itu harusnya. Mohon maaf Pak, itu jadi ada beberapa narasi yang muncul sehingga pendengar atau pemirsa semua kadang-kadang bingung kenapa langsung muncul sini, langsung tidak berurutan. Itu aja Pak, terima kasih, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan lagi. Sebagai pengaruh terkini dari gerakan teknologi pendidikan manusia terhadap profesi teknologi pendidikan, mereka menggunakan istilah desain pembelajaran bukan teknologi pendidikan seperti revisi resmi ICT tahun 2008. Mereka menekankan terdapatnya penerapan dua fokus teknologi pendidikan, yaitu pembelajaran dan non-pembelajaran. Kemudian, teknologi pendidikan pada abad 21 ini, pembelajaran pada abad 21 ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pembelajaran pada masa-masa sebelumnya. Pada masa ini, pembelajaran telah ditetapkan melalui sebuah standar pembelajaran yang berfokus pada guru bangun dari para siswa. Guru memiliki hal yang pasti terkait apa yang akan diberikan dan tujuan yang jelas kepada peserta didik. Kolaborasi juga terjadi dalam pembelajaran abad 21, kemajuan yang mengubah gaya hidup dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, dan belajar. Proses ini ditandai dengan otomatisasi, yang rutinitas diubah dari tenaga manusia menggunakan mesin, atau sedikitnya biasa kita disebut dengan gadget. Kembali teknologi telah mengubah berbagai aktivitas dalam seni kehidupan, tidak kecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan dituntut memiliki kemampuan belajar yang kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak inovasi baru untuk menunjang proses pembelajaran. Variasi media pembelajaran telah membuat perubahan yang signifikan dalam pembelajaran. Momentum perkembangan selama 2 dekade, selama tahun 2001 hingga 2023, telah memicu lahirnya variasi ilmu baru yang lebih spesifik, yakni sains dan teknologi. Kontribusi bidang ilmu pengetahuan ini telah melahirkan beberapa kajian ilmu seperti cognitive science, ilmu kognitif, atau biomolekuler, biologi molekul, informasi teknologi, ataupun teknologi informasi, dan non-science. Ya. Ini pada abad 2021.
Dari tahun ke tahun ini beberapa kali kurikulum di Indonesia berubah. Dan kenapa harus berubah? Kenapa berubah? Indonesia sejak pertama diterapkan pada tahun 1947. Perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali, yaitu masa kemerdekaan Orde Lama sekitar tahun 1952 dan 1954 itu Orde Lama. Masa Orde Baru yaitu 1998 atau kurikulum 68, kurikulum 75, ya, kurikulum 84, kurikulum 94. Setelah era reformasi, ya setelahnya yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum 2002, kurikulum terakhir 2023. Kurikulum tersebut ada perubahan dan ya ini disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan zaman. Ya, perlu ditingkatkan dari segi teknologi pembelajarannya, baik di bidang teknologi medianya, alatnya, ataupun ilmunya tentang pembelajaran. Dan kesimpulannya, perubahan kurikulum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Kurikulum harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keragaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum statis. Oleh karena itu, kurikulum harus berubah ya, sesuai dengan Ya, untuk ini, untuk yang materi yang terakhir ini, masalah kurikulum, kenapa ya kita di Indonesia kurikulum berubah-ubah? Kalau menurut dari ya, apa yang Bapak Samsul sampaikan, yaitu karena mengikuti perkembangan zaman. Oke. Mungkin saya setuju, cuma ada tidak setujunya juga. Mohon maaf Pak. Kalau menurut saya, kenapa kurikulum di Indonesia atau di negara kita berubah-ubah? Kalau menurut saya, itu mengikuti kebijakan dari pemerintah, yaitu dari Menteri Pendidikan. Kita lihat, kita flashbacknya. Ketika zaman Orde Baru, kenapa kurikulumnya jarang berubah? Bahkan tidak berubah kita. Buku kita kakak kelas masih bisa dipakai adik kelas, dan itu bertahun-tahun. Nah sekarang udah nggak bisa. Nah kenapa? Karena kebijakan itu dari kebijakan Menteri Pendidikan ataupun kebijakan pemerintahnya dulu memang tidak berubah. Nah kalau sekarang kabinetnya kan berganti-ganti sehingga kebijakannya dimungkinkan untuk bisa berubah, dan itu ada sisi plus minusnya juga. Nah ada sisi baiknya, ada sisi buruk dari kedua analisa atau kedua kebijakan tersebut. Kalau saya lebih condong ke situ, bukan karena perkembangan zaman, karena di negara lain pun untuk progres pendidikan tetap bisa statis atau bisa istiqomah. Oh seperti itu, seperti kalau prosesnya AA terus seperti itu ya. Kenapa kita berubah? Karena memang kebijakan. Mungkin dimungkinkan juga karena perkembangan zaman. Kalau perkembangan zaman atau seperti yang sudah kita alami sekarang, itu lebih ke arah alat ya, atau teknologinya, alatnya, bendanya lebih dimudahkan, lebih dimudahkan. Kalau zaman dulu memang susah, harus banyak manual, ditulis. Kalau zaman kita dulu kan nulis lewat buku atau apa. Kalau kita sekarang sudah lebih simpel lagi, bisa disimpan, di copy paste aja langsung bisa. Nah kalau zaman dulu memang banyak yang secara konvensional itu manual. Nah, mungkin itu aja reaksi untuk materi yang dari Bapak Samsul sampaikan. Mohon maaf apabila reaksi saya ini. Dan ada juga reaksi saya yang paling penting, yaitu untuk audiovisual yang sudah kita lihat bersama. Kalau secara audiovisual sudah baik, sudah bagus dan jelas, pengucapan dari Bapak, volumenya bagus, sudah jelas dan bisa didengar dengan bagus. Namun ada yang kurang jelas, yaitu visual Bapak Samsul kurang jelas, kurang pencahayaan. Menurut saya kurang pencahayaan. Mungkin kedepannya lagi ya Pak ya, ditambah lampu ketika di dalam kamar atau di dalam ruangan, bisa ditambah lampu. Itu aja, karena itu sangat penting. Jadi agar penonton atau netizen bisa lebih menikmati lagi ya Pak ya. Yang kedua, masih ada kebocoran suara dari luar, yaitu wajar. Banyak kebocoran dari luar, dan konten-konten lain seperti konten saya juga ada salah satunya kebocoran ya, kebocoran dari luar. Nggak apa-apa, cuma jangan sampai kenceng banget kebocorannya. Yang selanjutnya ada watermark Pak, di atasnya itu ya Bapak, di atas ada watermark kayak master itu. Kalau saya saran saya besok Bapak menggunakan, kalau pakai HP ya Pak, kalau pakai handphone gadget, pakailah yang lagi tren sekarang itu capcut Pak. Itu tidak ada watermarknya, bisa dihilangkan watermarknya. Atau misalnya Bapak pengen pakai kain master, bisa minta ke teman-teman atau salah satu teman Anda yang punya modnya ya, boleh pakai modnya. Itu tidak ada watermarknya. Tapi kan message juga bisa dihilangkan watermark, tapi berbayar. Bisa dibayar, nggak banyak kok, murah. Nggak sampai jual, cuma paling berapa, 19.000 atau berapa, itu kita bayar. Itu aja Pak, nanti hilangkan watermarknya karena itu sangat mengganggu sekali. Itu mungkin aja reaksi saya untuk Bapak Samsul Bashar. Ya, terima kasih, bagus Pak videonya dan materinya sangat jelas. Selanjutnya kita langsung ke part selanjutnya, ke part 2. Ya, kita lihat part 2-nya dengan Ibu Eka ya. Sekarang dari Bapak Samsul. Kita lanjut ke part 2 di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.